Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara memperpanjang SIM yang sudah mati. Wah, bisa nggak sih SIM yang udah mati itu diperpanjang? Secara teori SIM yang udah mati itu nggak bisa diperpanjang ya teman-teman. Tapi ini saya baru dapat informasi katanya SIM yang udah mati itu bisa diperpanjang teman-teman. Wah, gimana caranya? Oke, sebelum kita bahas caranya, seperti biasa jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Subscribe dulu, subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, kalau SIM yang udah mati itu secara teori nggak bisa diperpanjang lagi ya teman-teman. Entah itu telatnya cuma 1 hari, 1 jam, atau berapapun itu lamanya, secara teori SIM yang sudah mati tidak bisa diperpanjang lagi. Kalau kita pengen punya SIM lagi, solusinya bukan perpanjang ya, tapi kita harus bikin SIM baru lagi. Wah, pasti ribet banget ya itu. Kita harus tes lagi, tes teori, tes praktik dan segala macamnya. Untuk mendapatkan SIM kita harus bikin baru lagi. Tapi teman-teman, beberapa waktu ini saya itu dapat komen teman-teman. Waktu pertama kali saya mendapat komen itu saya kayak mikir, masa sih gitu. Jadi saya abaikan aja. Bukan maksudnya saya itu nggak mau percaya ya, tapi di aplikasi digital Korlantas itu terpampang nyata teman-teman. Persyaratannya itu bahwa kalau mau perpanjang SIM itu SIM-nya harus masih aktif, nggak boleh mati. SIM yang udah mati itu nggak bisa diperpanjang walaupun telat 1 hari pun. Jadi saya kayak ya udahlah, mungkin ada orang iseng gitu ya. Kemudian yang kedua kalinya itu ada komen lagi teman-teman. Katanya dia itu SIM-nya mati 2 hari, terus kemudian dia iseng-iseng melakukan perpanjangan SIM gitu. Ternyata berhasil gitu. Saya mikir oh mungkin karena dia kebetulan aja gitu. Satu di antara beribu-ribu gitu ya. Mungkin dia lagi beruntung aja gitu ya. Kemudian saya cari-cari lagi komen-komennya kok nggak ketemu gitu. Sampai ini tadi ada yang komen lagi, bunyi komennya kayak gini, tapi saya samarkan ya namanya. Dia komen kayak gini, SIM saya mati 2 tahun, mati tahun 2019 awal Januari 2023. Saya iseng aja daftar untuk perpanjangan dan masuk. Saya ikutin semuanya petunjuknya yang ada di kolom yang tersedia. Lalu saya tes kesehatan via online, lolos, lanjut bayar voucher untuk tes psikologi 37.000, terus ikutan tes deh, dan ternyata lolos tes psikologi dan ikutin terus menerus petunjuk yang ada. Akhirnya pada langkah akhir saya bayar biaya totalnya 107.501 dan menunggu 7 hari kerja. SIM perpanjangan terbaru udah saya dapatkan, dikirim via Pos Indonesia. Alhamdulillah, awalnya saya ragu apa iya mati 2 tahun masih bisa. Ternyata ya bisa. Apakah untung-untungan atau apa, yang jelas saya berhasil gitu. Kemudian saya coba search lagi di YouTube. Ada juga memang pengalaman orang yang katanya dia itu SIM-nya mati di tahun 2020, terus kemudian di tahun 2022 dia melakukan perpanjangan itu katanya berhasil gitu. Di sini saya menarik kesimpulan ya teman-teman, entah itu karena keberuntungan atau kebetulan dan segala macam. Kalau menurut saya nggak ada salahnya kalau kita coba ya. Kalau misalnya kita coba, kalau misalnya gagal nih ya kita memang rugi ya, rugi udah melakukan tes, rugi biaya tes psikologi juga ya. Biayanya kan 37.500 tuh. Sama kalau misalnya ditolak nanti dipotong juga 16.500 kalau rekening pengembalian kita bukan BNI gitu ya. Jadi sekitar kalau di total itu kalau misalnya kita gagal itu sekitar 50 ribuan lah, lebih sedikit gitu. Tapi kalau misalnya berhasil teman-teman, sampai berhasil, kita tuh untungnya banyak banget gitu teman-teman. Jadi di sini saya menyimpulkan kalau misalnya SIM kita ternyata udah mati, nggak ada salahnya kita tuh coba melakukan perpanjangan SIM secara online. Ini tapi kalau nggak sengaja ya teman-teman, jangan yang kayak sengaja dibuat-buat. Kalau misalnya SIM kita tuh masih ada masa berlakunya, terus kita nggak melakukan perpanjangan, kita nunggu mati dulu aja biar nanti masa berlakunya jadi tambah panjang gitu ya. Jangan kayak gitu juga. Ini kalau misalnya darurat banget gitu. Kan ada juga misal ada orang yang lupa masa
berlaku SIM-nya itu kapan. Pas udah ngecek tahu-tahu ternyata SIM-nya udah mati gitu. Jadi kalau misalnya ternyata teman-teman mengalami hal ini, lupa melakukan perpanjangan SIM, SIM-nya ternyata udah mati, nggak ada salahnya teman-teman itu melakukan untuk mencoba melakukan perpanjangan SIM secara online. Tapi kalau misalnya teman-teman itu ingat masa berlakunya kapan, ya jangan coba-coba, karena nanti kalau misalnya teman-teman coba-coba dan ternyata gagal, yang rugi kan teman-teman sendiri gitu. Jadi ini untuk kasus-kasus yang darurat aja ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai gagal paham sehingga nanti teman-teman memperpanjang SIM-nya, nunggu SIM-nya mati dulu. Jangan sampai seperti itu, oke? Dan saran saya kalau teman-teman melakukan perpanjangan SIM itu, teman-teman cari tahu dulu Satpas mana yang sedang cepet gitu ya. Karena walaupun ada 54 pilihan Satpas seluruh Indonesia kita bisa pilih, tapi kenyataannya itu nggak semua Satpas itu nerima teman-teman. Biasanya karena mungkin Satpasnya itu antriannya banyak sekali, jadi nunggunya lama gitu ya. Atau mungkin di Satpas tersebut itu material SIM-nya itu sedang habis sehingga pengajuan kita ditolak. Jadi kita harus cari tahu dulu Satpas mana yang sedang cepat atau Satpas mana yang jarang sekali nolak. Gimana cara carinya? Teman-teman bisa baca-baca di komen YouTube saya atau mungkin YouTube teman-teman yang lain yang bikin konten tentang perpanjangan SIM. Teman-teman bisa baca di situ. Biasanya teman-teman yang sudah selesai melakukan perpanjangan, dia akan sharing apakah Satpas ini cepat atau lama. Atau teman-teman bisa cek di komunitas YouTube saya. Biasanya di sana itu saya posting kecepatan Satpas gitu. Jadi teman-teman bisa cek di sana atau teman-teman bisa DM atau komen di YouTube juga untuk bertanya. Tapi kalau DM sama komen itu kan nggak setiap saat bisa dibalas gitu. Jadi teman-teman bisa cari tahu di komen-komen itu, teman-teman bisa baca gitu ya teman-teman. Dan untuk melakukan perpanjangannya sendiri itu sama aja ya teman-teman. SIM yang udah mati tadi, kalau teman-teman mau coba-coba untuk melakukan perpanjangan, caranya itu sama aja kayak kita melakukan perpanjangan SIM biasa gitu. Untuk caranya dari awal sampai akhirnya teman-teman bisa cek di video saya. Nanti saya tulis di deskripsi ya linknya. Jadi teman-teman bisa klik di situ. Teman-teman nggak usah tonton video yang lain, cukup tonton satu video saya aja dari awal sampai akhir. Teman-teman akan berhasil melakukan perpanjangan SIM secara online gitu ya, karena di situ udah runtut banget, step by stepnya udah jelas banget. Jadi teman-teman hanya nonton satu video aja akan berhasil untuk melakukan perpanjangan SIM secara online. Nanti kalau misalnya teman-teman ternyata ada kendala-kendala, di video-video saya yang lain itu juga udah ada pembahasan tentang kendala-kendala perpanjangan SIM secara online. Teman-teman search aja di YouTube, nanti insya Allah akan ada video saya di sana. Atau teman-teman bisa komen juga kalau menghadapi permasalahan-permasalahan yang teman-teman nggak bisa menyelesaikannya itu sendiri. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini SIM-nya sudah terlanjur mati dan ingin melakukan perpanjangan SIM secara online, gak ada salahnya teman-teman untuk mencoba melakukan perpanjangan SIM secara online. Tapi ini sekali lagi hanya untuk yang darurat-darurat ya, bukan untuk dicoba untuk melakukan perpanjangan SIM secara online dengan sengaja saat SIM-nya udah mati. Buat teman-teman yang SIM-nya masih hidup dan udah mepet masa berlakunya, jangan lupa untuk segera melakukan perpanjangan SIM secara online. Jadi gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang melakukan perpanjangan SIM secara online semuanya berhasil dan SIM-nya segera jadi. Oke? Terima kasih teman-teman semuanya udah nonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari saya.